pribadi orang, menyumpah, merendahkan orang, menyebut orang binatang, maka itu tugas kita menjadi admin untuk menghapusnya. Sehingga saya sebagai admin dari Forum Dialog Lombok Timur sudah teruji dia. Dua pilkada sudah teruji. Melewati dua masa pilkada jadi sudah cukup kenyang lah. Sudah menerima caci makian. Sudah kenyang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang YS di YS Podcast. Kali ini cukup menarik nih bagi warga Lombok Timur. Anda tentu sering melihat Forum Peduli Dialog Lombok Timur, ya. Akun pemiliknya atau admin tunggalnya ada di sini. Mi Apeng. Apa kabar Mi Apeng? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mi Apeng ini perlu kita ketahui nih, ya. Apa sebetulnya yang menterbelakangi sehingga dulu membuat grup yang menurut saya sih saya ikuti, itu grup yang diskusi sangat luar biasa untuk warga masyarakat kita di Lombok Timur untuk sharing informasi yang ada di Facebook ya, Jamaah. Karena Jamaah kita terbesar itu adanya di Lombok Timur dan banyak menggunakan Facebook. Boleh cerita dulu nih, gimana sebetulnya dulu pembuatan grup itu, Mi? Terima kasih. Sebenarnya asal muasal kita mendirikan Forum Dialog Lombok Timur itu lebih mengambil dari nama organisasi yang saya bentuk, yaitu Jaringan Aktivis Peduli Daerah. Sehingga dulu sering kita menyampaikan aspirasi masyarakat, lalu perlu ada alat atau corong untuk di media sosial, sehingga itulah sebenarnya hajatan kita mendirikan Forum Dialog Lombok Timur. Ada momentumnya nggak dulu? Kira-kira mungkin ketika ada tahun politik atau apa gitu untuk membuat grup itu? Enggak dia. Enggak ya. Memang awalnya kan saya lihat kalau sekarang umurnya sekitar 11 tahun dia. Artinya itu kita dirikan pada tahun 2020 dia. Berarti sudah cukup lama ya? Sudah cukup lama, sehingga kalau tidak salah saya dirikan sekitar tahun 2010 dia. Jadi cukup lama usia sebuah grup Facebook dengan jamaah. Ada sekitar berapa sekarang jamaahnya? Kalau tidak salah sekitar 50-an ribu dia. Itu belum kalau kita hitung yang kita blokir. Yang kita blokir, yang kita keluarkan mungkin akan mendekati 100 ribu dia. Gitu. Nah ini tentu mengelola sebuah grup seperti ini kan nggak gampang, ini butuh energi khusus mengelola jamaah yang cukup besar. Apa saja Mi Apeng yang pernah dilakukan sehingga grup ini bisa stabil, ya bermanfaat betul untuk masyarakat kita di Lombok Timur? Sebenarnya kan dulu jarang sekali media pertemuan yang di Lombok Timur. Sebenarnya yang menginspirasi saya sebenarnya adalah diskusi Forum NTB kalau tidak salah namanya. Nah, pada waktu itu saya masih gamang berFacebook karena saya Facebook itu sekitar tahun 2009 mungkin kalau tidak salah. Artinya baru 3 tahun masuk di Indonesia dia. Sehingga itu ada keisengan saya bangun. Kenapa kok rame dia masuk gitu? Akhirnya pada waktu itu beberapa kali kita melakukan pertemuan darat sebenarnya. Sudah ada konsolidasinya. Ada pertemuan darat, kita aja misalnya kawan-kawan LSM terus masuk. Dan pada waktu itu saya berdua, saya sampai hari ini ada admin pendiri dari itu. Terus saya dan salah satunya Sandia Maranjani sebagai adminnya gitu. Saya mengangkat dia supaya ada membantu mengontrol dia. Ini dia nggak mudah loh ya. Jadi mengendalikan isu yang ada di sana agar seluruh jamaahnya 50 ribu itu tetap tenang. Nah, tantangan terbesarnya Mi Apeng apa susah nggak sih ngelola grup kayak gitu? Sebenarnya kenapa dia sangat terutama di Lombok Timur mungkin sampai hari ini mungkin kita pada masyarakat NTB itu masih melihat dia sebagai forum yang seringkali dimasuki untuk menyampaikan posting-posting dari masyarakat. Itu lebih karena kita tidak melakukan filter. Nah, kita nggak lakukan filter. Kalau grup-grup yang lain kan memfilter dia. Ya kan ada persyaratan khusus kan, ketika mau memposting dia harus
cantumkan hashtag ini itu baru boleh ditampilkan. Berarti di sana tidak ada bebas dia. Makanya seringkali dianggap forum gaduh-gaduh dikatakan. Tetapi itu kiat kita. Karena kalau kita membatasi orang, ya siapa yang mau datang gitu. Oke, betul. Sehingga nanti kita sebagai dari admin itu melakukan meng-cross check selama dia masih normal yang tidak kita hapus dia. Oke, selama menurut admin ini masih dalam batasan-batasan tertentu, biarkan saja. Kita biarkan dia. Tidak seperti grup-grup yang lain kan, kalau dia beda politik dibuang. Kalau enggak, kalau kita enggak. Dan oke, benar. Kalau kita enggak, walaupun saya misalnya pernah menjadi salah satu tim, salah satu calon, saya tidak menghapus. Kan itu bagian dari dinamika demokrasi kita. Iya. Nah, memang akad. Ya. Nah, di situ yang harus di posisi admin itu yang harus netral. Betul. Gitu. Sehingga memasuki tahun politik, nah misalnya, tambah rame apa seperti apa kalau memasuki tahun politik ini? Memang kalau awal dia sekitar kan kita dirikan tahun 2010. Pilkada di Lombok Timur itu ketika kita memasuki era media sosial itu kan sekitar mulainya tahun 2013. Ya. Nah, itu macam yang ramai dia. Wah. Bisa 1.000 kadang-kadang satu hari minta pertemanan untuk di-update. Ya. Itu dia. Saya membayangkan untuk memenuhi permintaan pertemanan, kemudian tulis-tulisan kalau ada komplain. Pernah nggak berkasus atau justru forum Facebook ini membawa ke ranah hukum? Pernah nggak, Mi Apeng? Sebenarnya kita sebagai admin sering kali. Nah, ini baru dibuka loh ya. Jadi tidak gampang ternyata berurusan juga sama APH ya. Sering kali dia. Kita mungkin kalau tidak salah sekitar 10 kali pernah dipanggil. Tapi sering mangkir saya. Gitu dia. Itu gara-gara pemberitaan atau perang komentar yang ada diminta jadi saksi? Kadang ada yang komentar yang mencentuh pribadi, sara itu yang itu. Yang terakhir saya dipanggil Polda sekitar pada tahun 2000 berapa kalau tidak salah sekitar tahun 2000 sebelum pilkada 2017 ya. Oke. Itu kasus pelecehan PDIP. Wah. Nah, itu ketua DPC PDI Lombok Timur keberatan melapor. Ya. Ada orang yang posting, saya sebagai saksi berapa kali kita dipanggil sama Sandi Ahmad Rinjani waktu itu. Ngeri sedap. Jadi ini bagi sahabat YS Podcast, mengelola sebuah grup itu ternyata nggak gampang. Ini Mi Apeng saja ternyata sudah sampai puluhan kali dipanggil APH ya. Oke, tantangan lain lagi Mi Apeng, apa lagi yang kalau tantangan yang lain itu ketika kita menghapus anggota itu. Oke. Itu sering kita disumpah, sumpah senak lah begini. Disumpah senak, dicaki-maki ini. Kita di Messenger dia kita disumpah. Tapi saya punya siasat supaya emosi saya tidak terlalu memperhatikan dia. Setelah saya melakukan blokir terhadap anggota itu, saya langsung juga memblokir admin saya berhubungan dengan dia sehingga saya sulit dicari dia. Admin saya pribadi juga menghilang dia sebagai pendiri dari forum itu gitu. Oke, jadi salah satu syaratnya juga nggak boleh baper ya? Nggak boleh dia, makanya nggak boleh baper. Yang kedua juga harus kita netral mengelola grup itu gitu. Apalagi yang kemarin itu, misalnya kan yang saya ngelihat aliran radikal itu yang paling konten menyampaikan gitu. Betul. Nah, tetapi sekarang ini kan saya nggak tahu sistem dari apakah dari Facebook ataukah dari kepolisian. Betul, yang intervensi di sistem itu dia masuk di sistem. Misalnya konten ini menyalahi misalnya, maka kita sebagai admin dilaporkan ke akun kita bahwa ini kami sudah blokir misalnya atau dihapus gitu. Jadi tetap ada report ya. Misalnya Facebook memblokir sebuah konten yang dianggap radikal menurut Facebook. Kalau saya ngelihat dia bukan Facebooknya, kalau ini saya ngelihat kayaknya dari pihak aparat kepolisian, ya mungkin tim sibernya gitu. Oke. Menarik. Ini tantangan luar biasa. Nah, sekarang ini grup udah besar nih, Mi Apeng. Kemudian kalau kata lagu nih, mau dibawa kemana sebetulnya grup?
Ya, Facebook Lombok Timur ini? Sebenarnya kalau saya ngelihat lebih kepada ya tempatnya masyarakat untuk menyampaikan konten apa keluhannya terhadap pemerintah, apa yang bisa dilakukan sebagai misalnya hal-hal yang kreativitas. Itu aja kalau saya ngelihat. Tidak dalam rangka kita memperjualbelikan. Ya. Ada sebuah saat kemarin saya di salah satu di grup. Ya. Saya pikir itu halaman Facebook. Tapi setelah saya cek, kenapa Anda jual? Dia bilang. Artinya konten yang masuk terutama berita itu kenapa Anda jual? Saya cek dia itu konten yang di Sumbawa itu yang jauh lebih besar jumlah jemaahnya kita. Kalau dia 25.000 tapi sudah dijual. Beberapa media sekali tayang 100.000 katanya satu bulan. Tetapi kalau kita enggak, biarkan dia bebas masyarakat menyampaikan. Yang penting kita mengendalikan gitu. Karena itu kuncinya bahwa grup itu eksis. Kan saya lihat sekarang ini sudah banyak yang sudah meninggalkan, tidak aktif dia. Kalau ini kita lihat masih aktif dia sampai hari ini. Betul. Walaupun ruang-ruang publik untuk diskusi sudah banyak seperti grup WA, grup macam-macam misalnya. Ternyata itu masih tetap menarik. Tetap dia. Ya, oke, dan ini nih bagi sahabat IAS Podcast ternyata ada sisi bentuk kepedulian Mi Apeng ini jadi tidak ditarik bayaran per postingan ya. Nah, inilah bentuk ya memang betul-betul dihajatkan untuk masyarakat kita untuk berdiskusi ya. Oke, berikutnya Mi Apeng. Apa kira-kira ke depan grup melihat fenomena sosial ya, melihat fenomena sosial 2024 sebentar lagi nih. Kira-kira geliat media sosial menurut pengamatan Mi Apeng ke depan ini seperti apa kira-kira khususnya di Lombok Timur nih? Kalau saya ngelihat memang sangat berperan dia media sosial itu. Makanya kalau kita berbicara tentang ranah masuknya era politik di era media sosial itu kan mulai dari tahun 2013 kalau enggak 13 mulai 2013. Tahun 2013. Nah, itu sangat penting dia gitu. Sangat penting peranan media sosial. Siapa yang memperhatikan media sosial untuk menyampaikan itu, maka dia juga akan ketinggalan dalam menurut saya itu. Jadi siapa yang masih menggunakan cara-cara tradisional untuk berkampanye, maka dia rugi ketika meninggalkan media sosial. Kalau saya melihat sangat berperan dia itu perannya. Saya melihat dari indikator di Forum Dialog Lombok Timur itu. Tidak hanya menyangkut masalah Pilkada Lombok Timur, tetapi NTB Presiden juga masuk tim itu. Makanya gado-gado pokoknya gitu ya. Dia masuk dia timnya, makanya saya berapa kali akun pendiri itu dibobol di Jakarta. Ketika memasuki supaya dia menguasai. Nah, ketika dikuasai Forum Dialog Lombok itu dia menjadi adminnya, maka dia enak dia mengatur irama di Forum Dialog Lombok Timur itu. Jadi tantangannya ternyata juga banyak yang ingin mengambil alih atau membajak. Membajak dia berapa kali kita dibajak dia. Makanya karena saya kan admin pendirinya itu kan ada rahasia yang walaupun kita bisa lihat dia. Itu enggak bisa. Tetapi akun pertama yang add nama saya Apeng Aldikara itu itu sudah sudah dibobol. Wow, sudah dibobol dia, sudah tidak ada. Ini yang saya pakai hari ini adalah akun saya kedua dia. Yang saya buang. Jadi akun tempatnya nyantol itu udah dibobol. Sudah bobol tapi akun pendirinya belum dia. Nah, sehingga karena itu tidak bisa dibobol seperti halaman Facebook, harus kan pendirinya yang harus ada izin nanti kalau menghapusnya. Betul. Nah, itu yang saya lihat itu bagian dari dinamika gimana peranan terutama tim media para kandidat itu sangat memperankan melek media teknologi melek media sosial nih. Sehingga grup-grup itu dibobol gitu. Itu yang saya maksud juga. Sehingga menurut saya ke depan pada tahun 2024 maka ini harus dimanfaatkan oleh tim media para kandidat ini. Baik untuk Pileg maupun untuk pilkada yang akan datang gitu. Nah, kita minta jaminan nih hari ini di pemilik akunnya, apakah Forum Peduli Dialog Lombok Timur tetap terbuka untuk 2020 untuk siapapun?
Oh, tetap kita, karena kita mulai sudah teruji 2 kali pilkada gitu. Iya, Tahun 2013, makanya saya itu alami. Kenapa kita menghapus dia, walaupun kita, kalau dia masih menyampaikan aspirasi tentang visi misi calonnya atau menyampaikan apa hal-hal dari calon, nggak ada masalah. Tetapi kalau sudah menyentuh pribadi orang, menyumpah, merendahkan orang, menyebut orang binatang, maka itu tugas kita menjadi admin untuk menghapusnya. Sehingga saya sebagai admin dari Forum Dialog Lombok Timur sudah teruji dia. Dua pilkada sudah teruji. Melewati 2 masa pilkada jadi sudah cukup kenyang lah. Sudah menerima caci-makian. Sudah kenyang kita ini. Oke, ternyata seperti itu ya, ngeri-ngeri sedap. Makanya kalau dia tidak siap, banyak yang tidak siap. Kadang-kadang orang, misalnya sekarang banyak yang kadang-kadang membuat panas kuping kita. Tapi kadang-kadang admin, saya perhatikan di grup, itu kadang-kadang juga langsung mengeluarkan orang. Karena beda ya pilihan dan beda. Itu kuncinya. Bahkan juga tidak hanya karena mungkin dianggap Forum Dialog Timur seksi untuk para tim media itu, sampai pernah untuk meraup suara gitu ya, untuk meraup anggota. Pernah juga ada seorang yang grup yang sama namanya. Ada yang diduplikat lah ya, diduplikat sampai anggotanya kalau tidak salah pada waktu itu 25.000. Tetapi karena kita punya logo tersendiri, gambar dari sampul kita berbeda, mungkin yang membuat dia tidak betul, itu yang betul gambarnya Segara Anak, dia bilang. Jadi kembali ke yang aslinya. Kembali ke yang aslinya. Sangat luar biasa. Itu ternyata keren nih, memiliki sebuah grup Facebook tempat masyarakat kita bercengkrama di media sosial, dan terbuka. Mi Apeng tidak memungut sepeser pun. Nggak ada. Yang penting sesuai dengan pedoman komunitas di YouTube di Facebook ya. Silakan masyarakat Lombok Timur nih menggunakan grup itu, bebas sebenarnya, dibebaskan sama pemiliknya, tapi tetap berdasarkan koridor kesopanan yang ada. Sukses terus Mi Apeng. Mengawal grup yang menurut saya sangat keren di Lombok Timur. Kemudian bisa membuat jadi pemantik diskusi yang ilmiah lah untuk masyarakat kita ya. Harapan terakhirnya Mi Apeng. Untuk grup. Saya harap ini media Forum Dialog Lombok Timur ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Lombok Timur, dan kami sebagai admin dari forum itu tidak akan pernah melakukan pemblokiran, karena jarang dengan begitu banyaknya ruang-ruang diskusi hari ini, maka sulit kita mendirikan grup-grup Facebook sekarang. Ini 11 tahun sudah umurnya, sehingga silahkan masyarakat Lombok Timur, NTB juga bisa sebagai tempat, ataupun para kandidat bisa memanfaatkan forum itu untuk berdiskusi nantinya pada tahun 2024. Itu aja mungkin sebagai closing. Siap. Matur tampiasi Mi Apeng atas keluangan waktunya mampir di YS Podcast. Warga masyarakat khususnya Lombok Timur. Jadi kita udah kenalan nih sama pemiliknya ya. Jadi silakan kita bangun bersama konstruksi media sosial kita selama bermanfaat, berfaedah sesuai dengan pedoman-pedoman komunitas. Insya Allah akan membawa keberkahan Mi Apeng. Terima kasih sekali lagi Mi Apeng. Demikian sahabat YS Podcast, ketemu lagi di konten YS Podcast.